al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, sudah selayaknya dan seharusnya kata yang kita haturkan pertama-tama di saat kita disadarkan oleh Allah kembali untuk memulai aktivitas kehidupan, itu adalah ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena dari sana akan tumbuh berbagai macam hal yang kita butuhkan, dan Allah akan sediakan. Dari sana juga akan tumbuh berbagai macam kebaikan yang akan mengantarkan setiap langkah perjalanan kita, baik itu meraih kebahagiaan dunia hingga nanti meraih kebahagiaan akhirat, dapat kita lakukan. Oleh karena itu, ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin jangan sampai lepas dari diri kita. Karena Allah banyak menyinggung kita di dalam berbagai ayatnya. Sedikit sekali hamba Allah itu yang mau bersyukur. Qalilan ma ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit sekali. Kita tidak menyangka syukur begitu mudah, ucapan alhamdulillah begitu mudah, tetapi Allah menyinggung kita ternyata tidak banyak yang bisa bersyukur itu. Oleh karena itu, kehadiran kita memenuhi panggilan Allah salat Jumat dengan berjamaah ini mudah-mudahan adalah bentuk kesyukuran kita, dan Allah balas kesyukuran itu dengan kebaikan di dunia hingga di akhirat kita dimasukkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sepatutnya lah di hari yang mulia Yaumul Jum'ah ini kita haturkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian mengiringi dalam setiap detik, menit, bahkan jam. Mari kita ungkapkan salawat dan salam kepada beliau yang telah memperjuangkan
agama Islam sejak Allah mengutus Nabi yang pertama hingga beliau Nabi yang terakhir, mempertahankan dengan susah payah agar manusia mendapatkan agama yang lurus, hanif, bersih, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelit sekali kalau dalam harian kita ternyata kita sukar untuk mengaturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadisnya Rasulullah, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra. Seorang muslim itu apabila bersolawat satu kali saja, maka Allah membalas dengan salam kebaikan yang besar 10 kali lipat. Oleh karena itu mari kehidupan kita senantiasa ada dalam lingkaran kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sedikit waktu ini saya ingin menyampaikan tentang kemerdekaan manusia dalam perspektif Islam. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah pilih sebagai makhluk yang terkuat, sekalipun manusia memiliki berbagai macam kelemahan, tapi Allah pilihkan manusialah sebagai khalifah yang akan memimpin, memelihara dunia ini. Atas pilihan Allah itu maka manusia sesungguhnya semuanya adalah khalifah, pemimpin, setidaknya untuk dirinya sendiri atau bahkan untuk orang lain. Maka salah satu prasyarat seorang itu bisa memimpin dirinya atau memimpin orang lain, maka dia harus merdeka. Tidak boleh ada penjajahan dalam dirinya, apalagi intervensi dari orang lain. Tentu kepemimpinannya akan belok ke kanan, belok ke kiri, dan tidak mendapatkan tujuan yang sebenarnya dia memimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan manusia ini baik dari dalam dirinya internal maupun eksternal. Ketika manusia ini akan mengelola dunia, maka Allah berikan di antara potensi agar manusia ini dengan kemerdekaannya akan dibawa dalam langkahnya hingga nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah tanamkan tauhid, akidah. Maka sesungguhnya orang yang merdeka itu adalah orang yang bertauhid, orang yang berakidah. Orang yang berakidah, al-aqidatul islamiyah, itulah orang yang merdeka, sehingga dia nanti akan mengenal syariat Allah, akan mengenal beberapa aturan-aturan saking dari Allah. Nah, itulah kemudian orang ini mengenal dinul Islam. Di samping potensi-potensi yang lain, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, potensi tauhid ini Allah tanamkan sejak manusia di dalam rahim ibunya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172,
dan juga tersebut di ayat yang lain. Dalam potongan ayat Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada manusia yang sesungguhnya dia nanti berpotensi merdeka, tidak boleh ada intervensi dari manapun. Allah menanyakan, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan? Maka janin dalam rahim ibu itu menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, saya menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Keterkaitan seorang hamba dengan Tuhannya, yang kemudian nanti Tuhan Allah ini memberikan berbagai macam potensi pada dirinya, saat itulah manusia diberi kemerdekaan. Saat menyatakan diri bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan, maka itu sesungguhnya manusia yang merdeka. Dia tidak diperbudak oleh manusia Abdun Nas, dia tidak diperbudak oleh harta benda Abdul Butun, dan dia tidak diperbudak-budak yang lain. Lahir merdeka. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya tersebut di dalam Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, ketuhanannya benar, hanya Allah Tuhannya. Sehingga nanti aturan apapun, ada syariat Islam dan aturan apapun di dunia ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang akan jadi pedoman. Itulah dinul Islam. Maka orang yang merdeka adalah orang yang muslim, yang bertauhid. Lalu Rasulullah menyampaikan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Nah, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi tidak fitrah, tidak merdeka lagi. Dia memilih satu keyakinan atas intervensi orang lain. Jadilah dia Yahudi, jadilah dia Nasrani, jadilah dia Majusi. Pilihan-pilihan agama yang dibuat oleh manusia sesungguhnya menjadikan diri seorang anak yang seharusnya lahir fitrah dengan agama Islam itu menjadi tidak merdeka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka tauhid ini menjadi dasar agar setiap permasalahan kita yang ujungnya kita ingin mendapatkan kemenangan di dalam kemerdekaan, kita tujukan diri kita hanya kepada Allah, itulah yang akan menjadi benteng yang kokoh. Kita mendapatkan kisah seorang yang awalnya dia adalah diperbudak oleh Umayyah bin Khalaf. Beliau adalah Bilal, berasal dari Habasyah atau Ethiopia, bukan orang Mekah. Tentu dia menjadi budak. Dengan seorang bapak budak juga, Robah, dengan seorang ibu yang juga bahasa sekarang menjadi pembantu rumah tangga, Hamamah. Beliau kemudian mendapatkan kemerdekaan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Potensi yang ada dalam dirinya sesungguhnya manusia semua itu merdeka.
berjumpalah dengan keyakinan yang benar, yang merdeka, dinul Islam. Maka bagi Bilal, kalau hanya tantangan fisik itu kecil, dia ditindih batu yang begitu besar dengan panas padang pasir yang tidak dalam ukuran manusia mungkin. Di saat itu dia tegar, dia katakan dengan tauhidnya, ahad, 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 setiap siksaan. Dan berjumpalah dengan sahabat yang kemudian menyempurnakan kemerdekaannya setelah dia masuk Islam. Dibelinya beliau dari Umayyah. Kalau ukuran uang sekarang adalah miliaran, Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan untuk membebaskan Bilal dari perbudakan. Nah, kemudian singkat cerita, beliaulah hamba yang terbaik yang Rasulullah SAW mendengar. Belum juga surga diberikan, tapi Bilal sandalnya saja sudah didengar oleh Rasulullah SAW ada di surga. Bentuk dari kemerdekaan, dari hidup menjadi budak, masuk Islam, menjadi merdeka secara akidah, dan merdeka sesungguhnya manusia memang merdeka. Oleh karena itu founding father bangsa kita menuliskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Artinya tidak boleh manusia ada yang terjajah, apalagi sudah membentuk satu bangsa. Jangan sampai terjadi. Bilal temukan itu. Dan kita harus menjadi contoh Bilal-Bilal yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan diri harus kita pertahankan ketika kita mendapatkan intervensi dari manapun. Bahkan syariat Islam mengajarkan kita mempertahankan harta kita. Misal ada perampokan atau pencurian, kita mempertahankan harta kita, itu bagian dari jihad. Kalaupun kita meninggal, itu syahid. Harus kita pertahankan kemerdekaan itu, jangan sampai goyah. Oleh karena itu, kembali kepada ajaran Islam dengan akidah yang benar. Inilah satu potensi yang bisa membawa kita meraih kemerdekaan dalam perjalanan ini. Kemenangan demi kemenangan harus kita raih. Kemenangan kita dalam menekan hawa nafsu, kemenangan kita dalam mengintervensi manusia, mendolimi manusia, jangan sampai terjadi. Kemenangan kita jangan sampai kita bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah. Itu bagian contoh-contoh kemerdekaan, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu ibrah di dalam perang Badar, di dalam surat Ali Imran 123. Allah mengabadikan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun, kata sungguh Allah telah menolong kamu ketika perang Badar pertama yang dialami oleh umat Islam di kota Yasrib atau Madinatul Munawwarah sekarang. Allah buktikan kalau kamu punya semangat merdeka, kalau kamu ingin dapat kemenangan, kemenangan itu pun terkait dengan Allah. Allah yang menolong. Akidah kita sambung, tidak berhenti. Maka Allah beri pertolongan itu.
Tahu Allah bahwa manusia ada dalam kelemahan. Bahkan kelompok muslim saat itu tidak berimbang, lemah. Hanya 300-an orang melawan lebih banyak, tapi menang. Maka mempertahankan kemerdekaan itu isilah dengan takwa kepada Allah. Akidah kita munculkan takwa kepada Allah, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Satu saja yang Allah inginkan, la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Orang yang merdeka dirinya pasti akan berterima kasih, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu potensi yang Allah berikan di samping potensi-potensi yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam bertauhid, berakidah ini Allah memberikan penekanan ketika kita ingin mentuhankan Allah. Tidak bisa kemudian hanya ikut-ikutan, hanya apa katanya, tapi mari kita gali ilmu. Karena firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk kita bisa sampai mempertahankan diri berakidah la ilaha illallah itu benar, maka harus dipersyaratkan, harus dipenuhi ilmu tentang kita mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, agar kita tidak terjajah lagi oleh diri sendiri, internal kita, dan juga tidak kena intervensi dari yang lain. Mari kita selalu tanamkan tauhid itu dengan memperbanyak pengetahuan melalui taklim dan melalui berbagai media yang menguatkan kita untuk senantiasa bisa memegang aqidatul Islam. Sehingga kata terakhir di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mulai dari Allah menciptakan kita, maka kita sebagai hamba yang beriman, berakidah yang benar, bertakwa pada Allah, titik akhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali kita mati di dalam keadaan muslim, merdeka dari dunia hingga nanti di akhirat. Aqulu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini saya mengajak diri pribadi dan jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan iman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, mukminuna haqqo, dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar takwa haqqa tuqatih, agar perjalanan hidup kita ini senantiasa Allah bimbing kita di dalam kebenaran, dan senantiasa Allah jauhkan diri kita dari segala kesalahan. Dan marilah kita tekadkan di dalam menikmati kemerdekaan hidup ini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya,
tidak lain adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kesyukuran itu kita akan diberikan oleh Allah surganya. Dan mari kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberi kekuatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah